Langsung mulai. Ya, boleh langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta seminar Peran Literasi dalam Menciptakan Karya untuk Bangsa yang telah mendaftarkan diri dan ikut serta dalam seminar kali ini. Mudah-mudahan pada acara kali ini kita semua bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniarti. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Arab angkatan 2017. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Oke, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja ya perkenalan pemateri. Pasti semuanya sudah penasaran siapakah pemateri yang luar biasa pada kali ini. Oke, kita lihat langsung saja. Ini dia CV beliau. Boleh ditampilkan, Kakak Admin? Oke, kita lihat. Ini dia. Tunggu dulu sebentar. Oke, sudah muncul. Nama beliau adalah Kak Rohman Hikmat. Biasa dipanggil dengan Kak Rohman. Kalau saya sih manggilnya Kak Oman aja ya. Iya, boleh. Nah, beliau ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keperawatan, jurusan Keperawatan. Dan lahir di Kota Sukabumi pada tanggal 15 Oktober 1999. Ternyata masih muda. Nah, kemudian beliau ini memiliki hobi yaitu membaca. Dan moto hidupnya adalah hidup untuk memberikan kehidupan pada orang lain. Wah, luar biasa ya ternyata. Boleh kita lihat ini aja apa prestasinya. Nah, boleh ke bawah lagi Kakak Rohman. Nah, ini dia prestasi beliau. Ternyata selain mahasiswa yang rajin kuliah, beliau juga sering menjuarai lomba karya tulis ilmiah. Di sini ada juara 1 lomba menulis puisi, juara 1 LKTI. Wah, dan ternyata selain menjuarai LKTI, beliau juga merupakan Duta Baca Jawa Barat pada tahun 2020. Dan sekarang menjadi Ketua BEM Kema Unpad Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran pada tahun 2020. Oh iya, tidak lupa beliau merupakan founder @starno IDN. Jangan lupa di-follow ya Instagramnya, karena ada banyak informasi yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja kita sapa Kakak Rohman ya. Halo, Assalamualaikum Kak Rohman. Halo, waalaikumsalam Kak Yuni. Apa kabar? Apa kabar nih? Sama ya, nanyain kabar. Alhamdulillah sehat Kak Yuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Press, press, press. Iya ya, meskipun kita ini sore-sore, jadi tetap harus semangat ya dalam membakar Iya, materi betul yang akan sekali. kita sampaikan dan diskusikan hari ini. Iya. Gimana Kak Rohman sudah siap untuk memberikan inspirasi dan ilmu-ilmunya kepada seluruh bangsa di Indonesia? Insya Allah, nanti kita mulai sama-sama diskusi dan juga Ya. harapannya sih bisa menginspirasi gitu ya. Ya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Kak Rohman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Selamat pagi teman-teman semuanya, seluruh peserta yang telah hadir hari ini. Meskipun kita berada di sore hari, tapi tetap semangatnya itu harus tetap pagi hari. Kita tetap harus dalam keadaan bugar, fresh, agar kita betul-betul bisa menyimak materi yang disampaikan dengan sangat jelas. Dan juga untuk seluruh peserta boleh nih disiapkan catatannya, bebas mau catatan secara manual maupun catatan secara digital untuk kita menuliskan informasi-informasi yang penting yang disampaikan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Rohman Hikmat, masih mahasiswa tingkat akhir
Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Doakan semoga segera lulus. Saya juga sekarang sedang menjabat di Duta Baca Jawa Barat tahun 2020, juga sebagai Ketua BEM Kema FKP Unpad tahun 2020. Hari ini pembahasannya menarik banget karena kita akan membahas mengenai literasi dan karya, yang mana kedua hal ini merupakan dua hal dan juga aspek yang merupakan penting dalam kehidupan, karena memang pada hakikatnya literasi ini merupakan kunci dari berbagai macam hal untuk kita mendapatkan sesuatu. Dalam kita berkarya, dalam kita beraktivitas, bahkan ketika kita bernafas pun itu merupakan proses literasi. Karena ketika kita berbicara tentang literasi, ini bukan tentang sekadar baca membaca ataupun tulis menulis, tapi ini tentang bagaimana cara kita memaknai, menghayati segala proses yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi dimulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, ini merupakan proses literasi, di mana kita akan belajar, di mana kita akan mencari informasi, di mana kita akan mengolah informasi tersebut, sampai akhirnya kita menemukan suatu titik pembelajaran agar kita bisa lebih baik lagi. Ini sangat berkaitan dengan karya, karena memang sejatinya karya ini menurut definisi merupakan sesuatu yang kita buat. Nah, sesuatu yang kita buat ini tentunya harus memiliki nilai, dan nilai-nilai tersebut harus kita ketahui dampaknya apa, manfaatnya apa, apakah nilai ini positif atau justru sebaliknya. Ini harus betul-betul kita pahami agar hal yang kita lakukan ini tidak salah kaprah, dan juga hal yang kita lakukan ini tuh betul-betul memiliki dampak dan juga manfaat. Sehingga penting sekali untuk kita semua mulai ini memaknai proses kehidupan yang kita jalankan. Karena proses kehidupan ini sangat sebentar. Paling mungkin ada yang 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan itu merupakan usia yang sebentar dalam kehidupan kita. Jika tidak kita optimalkan dengan baik untuk menciptakan suatu karya yang bermanfaat, maka sangat disayangkan. Usia yang hanya sedikit ini kita optimalkan untuk kita hanya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang kita mulai berkarya, perdalam lagi aktivitas literasi yang kita jalani, agar karya-karya yang kita lakukan ini betul-betul bisa bermanfaat dan juga betul-betul bisa berdampak bagi masyarakat. Mulai tanamkan itu dari sekarang pada hati kita masing-masing, agar segala hal yang kita lakukan ini berdasarkan pada landasan yang mana bisa menciptakan kemanfaatan. Oke, itu adalah bridging awal untuk materi yang akan disampaikan hari ini. Saya akan membuka PowerPoint-nya agar kita bisa sama-sama enak ya. Dan juga penyampaian materi ini bisa lebih terstruktur dan juga bisa lebih optimal lagi dalam penyampaiannya. Hari ini kita akan membahas tentang literasi dan karya. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi nih sama teman-teman. Jadi tadi setelah bridging kita mulai lagi. Senang banget ketemu lagi sama teman-teman meskipun secara virtual. Jadi memang di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa memaksa juga untuk kita bertatap muka. Tapi ada baiknya juga nih di masa pandemi COVID-19 karena kita ya TUNI ya, kita ke UNI meskipun kita ini penyelenggaraannya di Bandung, atau di daerah Jawa Barat, tapi kita bisa bertatap muka secara virtual di aplikasi Zoom ini gitu. Jadi kita tetap bisa bertemu bersama teman-teman secara 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 virtual, bisa mempertemukan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh peserta, karena memang hari ini pesertanya luar biasa banyak. Ini ada 7.000 peserta yang disatukan dalam pertemuan virtual. Dan ini luar biasa sekali, bisa menebar kemanfaatan yang lebih luas lagi, dan tentunya informasi dan juga wawasan yang disampaikan hari ini tidak cukup jika memang hanya dinikmati oleh satu individu saja. Jadi memang perlu untuk kita ini membagikan kembali informasi yang kita dapatkan hari ini agar dampak dan juga manfaatnya bisa lebih meluas lagi. Nah, ini ada sedikit
Ini merupakan suatu kalimat yang biasanya sering kita dengar ya, di buku yang kita baca ataupun dari guru yang berbicara, dari dosen yang berbicara ketika kita berada di bangku sekolah ataupun bangku perkuliahan, bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ini artinya bahwa kedua hewan ini ketika mereka meninggalkan dunia, ini meninggalkan sesuatu juga nih untuk dunia. Yang mana meninggalkan sesuatu untuk dunia ini tuh bukan hal yang tidak bermanfaat dan bisa dikenang sepanjang hayat. Gading dan belang ini merupakan sesuatu barang, sesuatu bagian dari hewan-hewan tersebut yang memiliki makna, yang memiliki nilai, yang bisa dimanfaatkan. Ini yang harus kita pertanyakan dan refleksikan pada diri kita masing-masing. Apakah manusia ketika kita meninggalkan dunia, ini sekiranya apa yang kita tinggalkan untuk dunia ini? Apa yang kita titipkan? Dan ketika kita menitipkan sesuatu yang tidak bermanfaat, otomatis orang-orang akan mengenal kita sebagai seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kurang baik. Bisa jadi kita memilih untuk tidak meninggalkan apa-apa. Maka kita hanya selintas hidup, setelah itu meninggal, lalu orang-orang tidak akan pernah mengenang. Berbicara tentang manusia itu tersendiri, maka kita akan berbicara tentang apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan hal tersebut, lalu prosesnya ini akan seperti apa sih dan menjadi apa. Ini yang harus kita ketahui benar, karena jika kita sudah salah tindakan, jika kita tidak bisa mengambil peran, maka hal-hal tersebut hanya akan menjadi kenangan aja gitu. Kenangan yang mungkin saja tidak dikenang. Sedangkan masa dua hewan ini aja, gajah dan harimau, ini bisa meninggalkan kenangan yang begitu mendalam, bisa meninggalkan titipan yang luar biasa untuk dunia, tapi kita sebagai manusia yang memang diciptakan memiliki akal, memiliki pikiran dan juga memiliki hati, tapi tidak meninggalkan sesuatu untuk dunia ini. Ini yang harus kita pertanyakan mulai dari sekarang. Dan kita harus memulai perencanaan tersebut agar lebih matang sehingga tidak ada proses yang terlalaikan. Lalu tadi kita berbicara tentang sesuatu yang ditinggalkan, karya yang dilakukan, hal-hal yang memang betul-betul kita lakukan selama kita tinggal dunia, dan ini tuh selalu berkaitan dengan karya. Nah, sebenarnya berkarya itu apa? Berkarya ini merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus sampai hayat di kandung badan. Jadi memang seperti yang tadi awal dikatakan, bahwa karya ini merupakan suatu proses panjang dari awal kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Dan proses ini yang akan orang lain lihat, yang akan orang lain rasakan, dan yang akan kita lakukan. Jadi memang hidup ini sama banget nih Kak Uni ya dengan motivasi saya tadi di awal yang telah disebutkan saat perkenalan. Bahwa hidup untuk memberikan kehidupan pada orang lain. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup di dunia ini pasti bersama orang-orang lain. Miliaran orang berada di bumi ini. Dan ketika kita melakukan sesuatu, pasti hal yang kita lakukan ini akan dirasakan juga oleh orang lain dampaknya. Entah itu dampak positif, entah itu dampak negatif, atau mungkin orang-orang tidak peduli sama apa yang kita lakukan. Ini harus kita pelajari, ini betul-betul harus kita hayati, karena proses penghayatan ini tuh merupakan suatu hal yang penting, proses yang panjang, karena bahkan kita juga sering nggak tahu apa sih yang udah kita lakukan. Ataupun kita pun masih bingung sebenarnya kita melakukan ini untuk apa. Nah, hal-hal tersebut nih yang harus kita gali karena memang sejatinya hidup ini sangat luas, hidup ini tuh hanya sebentar, dan hidup ini harus penuh dengan kemanfaatan ya tentunya. Betul Teh ini ya? Oke, nah tadi ini merupakan pengertian dari apa yang telah disampaikan di awal, bahwa jika gajah dan harimau diumpamakan dengan manusia, kalau harimau dan gajah mati ini meninggalkan belang dan gading.
Maka hendaknya kita sebagai manusia yang mati meninggalkan nama yang baik, karya yang baik, yang dapat dikenang oleh masyarakat. Ini agak sedikit klise ya, karena memang kata yang digunakan itu adalah kenangan. Dan kenangan itu biasanya identik dengan kira-kira kegalauan, mengenang sesuatu yang memang itu tuh membuat hati kita tuh berdegup kencang dan lain sebagainya. Tapi ini bukan tentang itu, bahwa hal ini merupakan kira-kira ketika kita meninggalkan dunia ini, apa sih yang ingin orang lain lihat dari kita? Apa sih yang ingin orang lain rasakan? Meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita pertanyakan nih. Kira-kira kita ketika meninggal dunia, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa sih yang akan orang lain kenang ketika mendengar nama kita? Jika tadi kita telah berbicara tentang berkarya, sebenarnya karya itu apa sih? Nah, ini karena berbeda ya penggunaan kata berkarya dan juga karya. Bahwa karya adalah hasil olah rasa, olah hati, dan juga olah pikiran. Jadi memang ketika kita menciptakan suatu karya, ini merupakan hasil proses panjang dari pengolahan rasa kita, pengolahan hati kita, pengolahan pikiran kita. Jadi memang melibatkan banyak hal. Tidak hanya kita menuliskan sesuatu yang ya udah kita tulis aja gitu. Tapi memang ada proses panjang yang harus kita lalui, proses panjang yang harus kita rasakan, kita melibatkan hati dan juga pikiran kita. Dua hal yang kadang sering tidak orang lihat gitu, bahwa kadang ada yang melakukan sesuatu ya udah karena logikanya saja. Ada juga yang melakukan sesuatu ya karena hatinya ingin saja. Ini merupakan dua hal yang harus kita betul-betul perhatikan, karena memang dalam berkarya ini bukan tentang sekedar menciptakan sesuatu untuk orang lain, tapi bagaimana cara kita agar membuat hati dan perasaan kita ini bahagia nih, tapi tetap disertakan kemanfaatan untuk orang lain. Berkarya ini merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan dan juga bisa diapresiasi oleh orang lain. Apresiasi ini bisa berbagai macam cara, tidak hanya respon positif yang diberikan, tapi juga barangkali ada saran dan kritik serta masukan yang disampaikan kepada kita. Tentunya kita tidak boleh menolak hal tersebut, karena dalam kita menciptakan sesuatu, ini bisa jadi ada dua respon, orang lain menyukai atau orang lain tidak menyukai. Nah, kita bagaimana nih menanggapi dan mengelola dua respon tersebut agar tetap memberikan impact yang positif atau dampak yang positif bagi kita. Karena nggak bisa dipungkiri di dunia ini tuh pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tinggal bagaimana cara kita mengelola, mengolah diri kita agar senantiasa terus memberikan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Ini mungkin kalau misalkan di agama Muslim sering mendengarkan hadis ini ya, bahwa Rasulullah ini bersabda, ini nabinya Nabi Muhammad di umat Islam, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan dalam memproses kebermanfaatan ini, itu adalah melalui karya yang dilakukan, karya yang diciptakan oleh setiap individu. Karena setiap individu ini bisa menciptakan karya yang berbeda. Saya dan Kak Yuniarti ini bisa saja nih meskipun kita sama-sama kuliah di Universitas Pajajaran, berasal dari beasiswa yang sama yaitu beasiswa etos, jadi berbeda ya Kak Uni ya. Impact yang dikasih, karya yang diberikan itu bisa jadi berbeda. Nah, karena memang setiap manusia itu unik dan kita ini punya karakternya masing-masing, punya potensinya masing-masing, diturunkan ke bumi pun dengan alasan masing-masing. Something happen with a reason gitu. Jadi memang kita terjadi sesuatu, kita lahir ke dunia, ini karena alasan tertentu nih, dan kita yang harus menemukan alasan positif tersebut. Kira-kira kita ini lahir ke dunia ini sebenarnya untuk apa sih? Dan ternyata untuk bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi orang lain ini kira-kira kita akan menciptakannya dengan cara seperti apa? Misalkan kalau saya pribadi nih, ada beberapa karya yang udah ditulis. Jadi memang memang basically suka dalam menulis novel, menulis puisi juga,
Jadi memang karya yang ditinggalkan adalah puisi-puisi, karya fiksi, yang mana di situ pun diselipkan nilai-nilai, diselipkan juga suatu ilmu yang ingin disampaikan. Dan pesan inilah sebenarnya bagaimana cara kita mengemasnya. Kadang pesan yang ingin kita sampaikan ini sama gitu, tapi metodenya saja yang berbeda. Kayak Yuniarti mungkin dengan program pengabdiannya di desa ini ya, di Garut. Saya dengan buku-bukunya diciptakan, ditulis, lalu juga dipublikasikan agar bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang. Ada juga orang lain yang mungkin dengan cara-caranya tersendiri. Ada yang masuk menjadi anggota dewan, ada yang sekarang berada di reng-rengan pemerintahan. Itu merupakan caranya masing-masing. Dan kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk sama karyanya seperti kita. Karena seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita diciptakan atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bahwa petuah ini tuh yang telah disebutkan merupakan pedoman yang mengarahkan kita agar selalu berkarya, yaitu menjadi orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain dengan hasil karyanya. Karena dengan karyalah yang membuat manusia berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Di dunia ini tuh makhluk ciptaan Tuhan ya, ada banyak, tidak hanya manusia saja. Ada tumbuhan, ada benda-benda, ada juga hewan. Nah, ciptaan Tuhan yang lainnya ini tuh tidak diberkahi kemampuan oleh Tuhan untuk menciptakan sesuatu, untuk berkarya. Nah, manusialah yang sebetulnya diciptakan dengan kelebihan, memiliki akal, pikiran, hati, dan juga nafsu untuk mengemasnya menjadi suatu hal yang menarik dan juga melahirkan karya yang indah yang bisa dinikmati dan tentunya bermanfaat sesuai dengan tujuan-tujuan yang baik. Dan ini kadang kita dalam menjalankan proses tersebut ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, pasti ada tantangan yang dihadapi. Dan ketika kita menghadapi tantangan tersebut, ini bagaimana cara kita menanggapinya. Karena tantangan ini tuh bisa menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah ujian, dan yang kedua adalah cobaan. Ketika kita menganggap bahwa hal ini adalah cobaan, kita hanya akan berfokus pada, wah ini kayaknya berat banget gitu. Ini kayak kita berfokus pada hal-hal yang membuat pikiran kita semakin berat, pikiran kita semakin, kayaknya ini nggak mungkin deh buat kita laksanain, kayaknya ini susah banget deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Kadang pikiran-pikiran tersebut muncul ketika kita menganggap hal tersebut sebagai cobaan. Tapi ketika kita menganggap suatu hal tersebut dengan ujian, maka kita akan mengelola pikiran kita bahwa ini merupakan suatu hal yang harus dihadapi untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Untuk menjadikan kita belajar bahwa memang proses ini, tantangan ini harus kita hadapi dan mau tidak mau pasti selalu ada dalam proses panjang kehidupan yang kita lalui. Jadi bagaimana cara kita menanggapi tantangan-tantangan tersebut agar tetap mengupgrade kemampuan kita agar senantiasa menjadi lebih baik lagi. Nah, terkait berkarya pun ini kadang suka kita diskriminasikan ya, mengkotak-kotakan bahwa kadang kita itu selalu bilang bahwa karya ini yang ada bukti fisiknya gitu, yang memang bisa kita lihat, bisa kita berdayakan panca indera untuk bisa menikmati hasil karya tersebut. Nah, berkarya ini memiliki makna yang sangat luas karena hidup sejatinya adalah karya. Semua yang kita lakukan selama hidup adalah karya. Tapi kita bisa memilih karya apa yang ingin kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Apakah bermanfaat untuk banyak orang, atau mungkin merugikan banyak orang, atau memang ya udah berjalan seperti biasa saja, tidak mempengaruhi orang lain, dan juga tidak memberikan dampak untuk kita sendiri. Karena memang ini menjadi suatu hal yang harus mulai kita pikirkan, karena dalam proses literasi pun, literasi ini bukan hanya sekadar kita menikmati
apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri saja, tapi literasi ini adalah bagaimana cara kita mengelola informasi yang kita dapatkan agar betul-betul informasi ini bisa kita kelola dengan baik dan menciptakan suatu hal yang baik pula. Dan karena kalau misalkan kita sering dengar apa yang sering dipromosikan oleh perpustakaan, Perpusnas RI, dinas perpusnya masing-masing di daerah, ada juga di kabupatennya masing-masing, ini kita sering mendengar kata inklusi sosial, di mana ini pun berlaku dalam literasi. Karena literasi ini harus dekat dengan masyarakat, karena literasi pun harus memberikan makna bagi masyarakat. Dan makna tersebutlah yang harus kita olah nih. Kira-kira makna seperti apa dari pengolahan informasi tersebut yang ingin kita bagikan kepada orang lain, yang ingin kita bagikan kepada masyarakat. Saking luasnya, saking panjangnya, dan juga saking ini betul-betul memiliki maknanya, nah kita yang harus mengolahnya dengan baik. Bentar ya Kak Uni ya. Ini juga nih, siapa sih yang sekarang ini tidak mengenal Thomas Alva Edison, di mana hasil karyanya yang beberapa ratus tahun yang lalu, ini bisa kita rasakan sekarang ini. Sekarang ini mungkin kita nggak bisa ya Zoom meeting hari ini, kalau misalkan Thomas Alva Edison nggak nggak menemukan bola lampu. Kalau misalkan kita mungkin sekarang masih berada di dunia kegelapan, di mana kita tidak bisa menikmati cerahnya lampu ketika di malam hari, di mana kita tidak bisa menikmati cahaya-cahaya selain dari cahaya matahari ataupun bulan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting karena Thomas Alva Edison ini menciptakan suatu karya yang selalu dikenang sepanjang masa. Itu dengan hasil temuannya bola lampu. Ini ada contoh lain, ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang merupakan penemu aljabar yang sampai sekarang dan mungkin saja sampai bumi ini berhenti berputar pun masih akan tetap digunakan oleh manusia. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita betul-betul pahami bahwa memang ternyata dengan karya yang kadang mungkin pas awal-awal tuh sering diremehkan, pas awal-awal prosesnya kadang kita ini tidak dianggap, tidak dihargai, tapi percayalah bahwa sebetulnya ketika kita berfokus pada orang-orang yang tidak menghargai, tidak mengapresiasi karya kita, bahwa sebenarnya masih ada satu atau mungkin banyak orang yang masih mengapresiasi kita, masih menghargai karya kita. Nah, tinggal kita memilahnya. Apakah kita akan berfokus pada yang menghargai karya kita atau kita berfokusnya pada yang tidak menghargai karya kita? Karena ketika kita berfokus pada yang tidak menghargai, mungkin kita akan gampang lelah, motivasi kita akan menurun, dan kita pun akan, ya udah, cukup sampai di sini saja gitu. Padahal kita tuh masih punya proses yang panjang, masih punya kesempatan yang begitu luas, pintu-pintu yang harus kita buka, tapi karena kita berfokus pada hal-hal yang negatif, akhirnya ya kita tidak menjadi apa-apa. Nah, lalu yang harus kita pahami lagi adalah 5 langkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Kira-kira apa aja sih? Pasti kita semua nih sama-sama penasaran. Gak cuma teman-teman, saya pun ikut penasaran nih, ingin mengetahui kembali sebetulnya yang kemarin udah dipersiapkan itu apa aja sih. Ini merupakan suatu hal yang memang kadang dalam prosesnya ini bisa jadi berbeda. Karena langkah-langkah yang ditempuh setiap orang ini bisa memiliki cara tersendiri. Tapi ketika review kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya, ini betul-betul kayak menjadi suatu insight dan barangkali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sekarang ini tuh masih dalam proses pencarian bagaimana sih langkahnya. Ini bisa menjadi salah satu opsi agar teman-teman ini melangkah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Yang pertama yaitu menumbuhkan kemauan. Dan dalam menumbuhkan kemauan ini diperlukan suatu pencapaian tujuan, suatu keinginan untuk kita ini mencapai suatu tujuan. Kira-kira kemauan kita dalam melakukan sesuatu ini untuk mencapai apa sih?
Dan ini tuh kadang dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita dapatkan. Maka dari itu, ini sangat-sangat ada kaitannya dengan literasi. Di mana ketika kita berliterasi, ada informasi yang kita dapatkan, entah informasi dari media sosial, informasi dari buku, secara fisik maupun digital, ataupun informasi-informasi yang kita lihat, melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan menjadikan kita ingin melakukan sesuatu. Oh, ketika kita hidup di dunia, ini loh tujuannya. Dan ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita ini apa, maka kita akan sadar, oh, kita ini mau untuk melakukan tersebut karena hal ini. Nah, ini merupakan proses yang kadang sering kita lupakan, kadang kita hanya ya udahlah kita kerjain aja yang bisa kita kerjain sekarang tanpa merencanakan kira-kira tujuan di masa yang akan datang itu apa. Ini penting sekali untuk kita sadari agar kita tidak kehilangan motivasi. Karena kalau kita tidak memiliki kemauan dan kita hanya sekadar menjalankan, ya udah kita ikut-ikutan seperti orang lain gitu. Kadang sekarang ini ya, trennya kan banyak sekali teman-teman kita yang telah menjadi YouTuber misalkan. Kita ikut-ikutan tren saja, ingin menjadi YouTuber juga, ingin menjadi selebgram juga, ingin menjadi orang lain karena memang itu sedang tren saat ini. Sehingga kita tidak memiliki value dalam diri kita, tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan hal tersebut. Karena kita hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi ini mulai tanamkan, kira-kira kita ini tuh memiliki tujuan apa sih selama kita hidup di dunia. Sehingga kita pun memiliki kemauan yang tinggi, motivasi yang besar, dan tidak ada alasan untuk kita berhenti. Ini betul-betul harus kita pahami, karena dalam prosesnya kadang ini ada sedikit demotivasi, ataupun kita turun motivasinya. Dan ketika kita memiliki penurunan motivasi, maka kemauan dan tujuan inilah yang akan menguatkan kembali kita. Maka dari itu ini coba ya mulai dari sekarang kita tuliskan sekiranya apa sih yang ingin kita lakukan, kita ingin menjadi apa, tujuan hidup kita di dunia ini tuh ingin melakukan apa, dan juga kita hidup di dunia ini ingin memiliki value atau nilai seperti apa. Mulai tuliskan dari sekarang, karena ini harus mulai dilakukan sejak kita menyadari hal ini. Jikalau nanti kita nantikan, mungkin saja kita nanti akan lupa lagi, ataupun kita ini sudah tidak menyadari pentingnya lagi. Mulai dari sekarang nih, mumpung kita ini mulai menyadari dan kita ini mulai tahu kemauannya apa, tuliskan dari sekarang sebelum lupa. Ya, tuliskan ya. Entah itu boleh mau di digital, mau di gawai, mau di tulisan, bebas. Yang penting mulai dituliskan dan kita selalu melihat hal tersebut agar kita ini menjadi punya energi untuk menjalankannya. Lalu yang kedua, ini take action now. Lakukan sekarang. Kadang nih ya, kita ini udah punya motivasi. Kita ini udah punya tujuan. Tapi karena tidak ada trigger dari orang lain, karena tidak ada trigger dari eksternal, sehingga ya udahlah nanti aja, kan masih bisa esok, kan masih bisa lusa, kan masih bisa minggu depan. Ini nih kadang menjadi penyakit nih kita semuanya, nggak termasuk teman-teman aja, tapi juga termasuk aku yang hari ini pun menyampaikan materi gitu. Karena kadang kita ini memiliki hobi menunda-nunda pekerjaan ya. Tapi ini memang harus kita mulai turunkan hal tersebut, mulai kita sedikit abaikan keinginan-keinginan untuk menunda pekerjaan. Karena memang selagi kita bisa untuk mengerjakan hal ini sekarang juga, kenapa sih kita harus nunggu-nunggu nanti? Bagaimana kalau misalkan ada orang yang telah melakukan tersebut duluan, kita akan semakin ketinggalan. Dan kita pun harus menyadari bahwa sekarang ini kita akan menghadapi tantangan zaman dan juga persaingan akan semakin ketat. Di tahun 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Dan kalau kita tidak dibekali oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, tidak dibekali oleh keinginan-keinginan yang kuat, dan kita tidak melakukan apa-apa hari ini, bisa jadi di masa yang akan datang, kita akan kalah oleh tantangan zaman. Kita akan semakin tenggelam oleh rakyat yang semakin berada di depan. Nah, itu menjadi suatu hal nih yang menjadi motivasi juga mungkin ya. Di masa yang akan datang, orang-orang tuh udah mempersiapkan banyak hal. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, akan kapan lagi?
Bersediakah kita untuk kalah oleh tantangan zaman? Ini yang harus kita tanyakan. Lalu yang selanjutnya lagi adalah biasakanlah untuk memberikan manfaat dan jadikan hal itu atau kegiatan untuk memberikan manfaat. Ini menjadi gaya hidup kita nih. Yang mana gaya hidup ini ketika kita tidak menjalankannya, ini kita akan menjadi ada suatu hal yang hilang dalam hidup kita. Atau kalau misalkan kita tidak menjalankan hal tersebut, kayak ada suatu keresahan aja gitu dalam diri kita sendiri. Nah, ini harus kita betul-betul pahami karena kadang kita ini kita ini terlalu nyaman dengan ketidak apa-apaannya kita. Kita terlalu nyaman dengan apa yang tidak kita lakukan. Kita terlalu nyaman dengan ketidakbermanfaatan yang kita jalankan hari ini gitu. Dan ketika kita merasakan hal tersebut, maka ketidaknyamananlah yang harus membangkitkannya. Membangkitkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk menutupi hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Tapi hal ini bertujuan agar kita ini selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya adalah tingkatkan manfaat diri Anda. Dan untuk mengetahui manfaat ini, apa yang kita berikan, ini betul-betul harus kita pahami apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki suatu hal yang ingin kita berikan kepada orang lain, yang ingin kita berikan manfaatnya dan mereka rasakan manfaatnya melalui hal yang kita lakukan, ini memang harus kita ketahui dulu potensi apa yang kita miliki. Kadang ini pun menjadi suatu hal yang menjadi dilema ya bagi setiap individu. Kadang tuh kita bingung, kita tuh punya potensi apa sih? Atau kadang kayak kita melakukan berbagai macam hal sampai kita bingung untuk menentukan potensi mana sih yang betul-betul potensi kita gitu. Karena kita selalu merasa kita bisa menjalankan berbagai macam hal. Tidak apa-apa teman-teman ketika kita merasakan hal tersebut. Karena memang kita ini diberkahi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan dan tidak apa-apa untuk menjalankan berbagai macam hal. Hanya kita yang harus menemukan value apa sih yang betul-betul menjadi nilai dalam diri kita. Kita harus temukan salah satu hal tersebut agar kita betul-betul bisa fokus terhadap hal yang betul-betul bisa kita jalankan. Ketika kita melakukan berbagai macam hal, kita pun kadang akan mengalami kelelahan. Kita akan mengalami kok hal ini tuh betul-betul nggak kita banget, kadang-kadang kita mengalami hal tersebut. Tapi dengan kita melakukan berbagai macam hal ini, kadang kita menemukan satu titik nyaman dari salah satu proses yang kita lalui. Kita mengalami kebahagiaan dari satu proses yang kita jalankan. Dan kebahagiaan itulah yang akan menjadi power dan juga kekuatan bagi kita untuk senantiasa konsisten dalam menjalankan hal tersebut. Saya dan Kak Uni ini udah berjalan sekitar sebulan yang lalu, bahkan sebulan lebih ya Kak Uni ya. Udah hampir 2 bulan ya? Iya, sudah hampir 2 bulan. Dan ini tuh kita kalau saya pribadi dan mungkin Kak Uni pun merasakannya, ketika kita menjalankan aktivitas ini, muncul suatu kebahagiaan, muncul suatu perasaan seperti nyaman dan senang saja untuk menjalankannya. Meskipun kadang kita harus mempersiapkannya itu dengan begitu cepat ya Kak Uni ya, dengan begitu luar biasa dan kadang menguras tenaga juga. Kak Uni pun Ya, merasakan hal betul. tersebut ya Kak ya? Tapi Betul betul, tapi tidak apa-apa. iya, dengan tenaga yang kita keluarkan, keringat yang kita keluarkan, hal tersebut tidak menjadikan kita lelah, tapi menjadikan suatu kebahagiaan yang muncul dalam diri kita. Dan fokus itulah yang kita ini selalu kendalikan, selalu kita jaga, agar tidak terjadinya penurunan motivasi, penurunan keinginan, karena memang kita melihat antusiasme dari teman-teman peserta pun setiap minggunya selalu luar biasa ya Kak Yuni ya. Dan ini merupakan suatu motivasi yang luar biasa tinggi karena kita merasa hal yang kita lakukan ini adalah kenyamanan juga buat diri kita dan memberikan manfaat nih buat teman-teman peserta. Dan juga ini nih, ini yang harus kita pahami. Raihlah manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Karena kadang seperti yang tadi nih dikatakan ya, kita melakukan aktivitas ini, saya dan Kak Yuniarti, karena kita sadar bahwa
kita pun memiliki manfaatnya tersendiri. Manfaatnya bagi kita ini untuk terus-terusan memanajemen waktu, untuk kita berkomunikasi, bagaimana sih caranya kita ini mengelola seminar daring nasional yang memang kita harus menghadapi berbagai macam orang, karena pendaftarnya ini luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Pulau Jawa ada, Pulau Sumatera ada, Pulau Sulawesi ada, Pulau Kalimantan ada, Pulau Bali ada, Pulau Papua ada, Nusa Tenggara Timur, seluruh Indonesia berkumpul di satu platform untuk mengikuti seminar ini. Ini menjadi suatu tantangan dan juga ujian bagi kami agar terus-terusan mengupgrade diri. Karena kami sadar ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luas, maka dari itu kita pun harus terus-terusan belajar agar setiap minggunya kita selalu memberikan performa yang baik ya Kak Winnie ya. Makanya kita selalu prosesnya itu selalu kita evaluasi apakah yang kemarin ini masih ada kekurangan, lalu kita evaluasi, perbaiki di minggu yang akan datang agar memang selalu memberikan performa yang jauh lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Karena memang berkaitan dengan karya, ini merupakan bisa didefinisikan juga sebagai sesuatu hal di mana kita menghabiskan waktu yang kita miliki untuk menciptakan sesuatu secara produktif. Nah, bagaimana sih tips and trick untuk meningkatkan produktivitas kita? Khususnya sebagai pemuda nih, remaja yang masih memiliki tenaga, yang masih memiliki waktu yang luar biasa banyak, agar senantiasa produktif, khususnya sekarang di masa pandemi COVID-19. Ini yang pertama, yaitu perjelaslah mimpi masa depan. Kita harus mengetahui secara spesifik kira-kira nih kita ini memiliki mimpi di masa depan itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara kita mencapainya? Dan kira-kira ketika kita mencapai hal tersebut, pihak mana saja sih yang akan terlibat? Nah, ini betul-betul harus kita pahami karena sejatinya kita ini hidup di dunia pasti memiliki ambisi untuk mencapai sesuatu. Dan kita harus perjelas kira-kira mimpinya itu apa sih? Sehingga betul-betul kita ini harus mencapai hal tersebut. Big why-nya itu apa? Tujuannya itu apa? Ini betul-betul harus kita pahami dan harus kita tuliskan sejak sekarang juga. Dan untuk memperjelas mimpi-mimpi di masa depan ini, tidak hanya cukup dalam satu mimpi besar saja, tapi kita pun harus menurunkannya menjadi mimpi-mimpi yang kecil untuk menciptakan mimpi besar tersebut. Karena misalkan nih, saya ini ingin membentuk suatu yayasan sekolah gratis di masa depan. Dan untuk menciptakan hal tersebut tentu ada proses panjang yang harus kita lalui ya. Ada proses panjang yang harus kita lewati. Nah, kira-kira untuk menunjang mimpi di masa depan tersebut, hal apa sih yang harus kita lakukan dalam jangka misalkan 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan ini kita harus melakukan apa saja? A, B, C, D kita tuliskan. Lalu kita turunkan lagi menjadi mimpi misalkan per tahun. Per tahun ini kita harus melakukan apa saja. Setelah per tahun kita turunkan lagi menjadi per bulan. Kira-kira per bulannya kita harus melakukan apa saja untuk mencapai tujuan-tujuan kecil. Lalu ini kita turunkan lagi menjadi per minggu. Kira-kira per minggunya kita harus menjalankan aktivitas apa saja. Dan juga kita turunkan menjadi aktivitas keseharian. Dan insya Allah kita pun akan menjadi habit tersendiri sehingga tidak perlu dipaksa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua adalah mengubah lingkungan kerja. Ini penting sekali untuk kita pahami, apalagi di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa memaksa kondisi untuk sesuai dengan diri kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, lingkungan tidak bisa kita kendalikan. Di luar sana, masa pemberlakuan PSBB sudah sering dijalankan. Bahkan ada yang sudah menjalankannya 3 kali, ada yang sudah menjalankan 2 kali, dan kondisi ini berubah-ubah, berdinamika. Setiap prosesnya tidak bisa kita tebak. 5 tahun yang akan datang kita tidak akan tahu yang akan terjadi di dunia ini seperti apa. Kita pun mungkin tidak pernah memprediksi tahun 2020 ini kita akan menjalankan berbagai macam aktivitas di rumah saja. Kita tidak akan menyadari dan juga kita tidak akan bisa memprediksi bahwa tahun 2020 ini kita akan akan didatangi oleh pandemi COVID-19, yang mana kita harus memaksakan semua kondisi ini berubah-ubah.
Nah, tapi kita tidak bisa mengubah lingkungan eksternal kita, tapi kita bisa mengubah lingkungan pribadi kita. Misalkan untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa yang sekarang ini sedang menjalankan pembelajaran secara daring. Coba ciptakan suasana atau lingkungan yang betul-betul ini mendukung dalam aktivitas pembelajaran. Mulai dari diri kita sendiri. Misalkan nih untuk teman-teman siswa yang sekarang ini sedang duduk di bangku sekolah. Coba gunakan pakaian yang rapih ketika kita bersekolah daring. Untuk teman-teman mahasiswa juga sama. Gunakan pakaian yang memang semestinya ketika kita menjalankan perkuliahan secara daring. Kita bentuk lingkungan kita agar mendukung dan juga betul-betul memberikan pengaruh positif ketika kita menjalankan sesuatu. Ini penting sekali untuk kita lakukan karena memang lingkungan sangat-sangat berpengaruh terhadap proses yang kita jalankan dan proses ini ketika prosesnya baik akan menciptakan hasil yang baik pula. Lalu yang selanjutnya ini adalah waktu istirahat. Kadang kita ini sering melupakan juga nih, karena kita fokus untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Kita fokus pada capaian-capaian atau value yang kita miliki, kadang kita melupakan waktu istirahat. Kita menghabiskan berpuluh jam, misalkan kita menghabiskan 20 jam untuk menjalankan berbagai macam aktivitas, sampai kita pun melupakan bahwa tubuh ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga juga nih, yang harus kita sadari kira-kira kebutuhan istirahatnya ini gimana, kebutuhan makannya itu gimana. Ini betul-betul harus kita pahami, jangan sampai kita menyakiti. Karena berkarya itu bukan menyakiti diri sendiri dan memberikan manfaat bagi orang lain, tapi berkarya adalah bagaimana cara kita membahagiakan diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, sekaligus membahagiakan orang lain. Bagaimana cara kita ingin memberikan dampak kepada orang lain kalau kita saja belum bisa memberikan dampak untuk diri kita sendiri. Konsep ini kadang sering kita lupakan, kita terlalu berfokus pada apa yang kita kerjakan untuk orang lain, sehingga kita pun melupakan kebahagiaan-kebahagiaan apa sih yang ingin kita capai, yang ingin kita nikmati. So, ambil waktu istirahat dari berbagai macam aktivitas yang kita jalankan. Lalu yang keempat, ini membagi tugas. Ini biasa sering kali kita dengar ya, kita ini harus membagi tugas-tugas kita. Yang harus kita kerjakan sekarang banget ini apa, yang bisa kita nantikan ini apa. Agar kita pun bisa terstruktur dalam mengerjakan sesuatu. Kita nggak mungkin kan mengerjakan berbagai macam hal di waktu yang sama. Bisa dibayangkan bagaimana stresnya kita ya, menerima berbagai macam tugas, dan itu harus dikerjakan saat itu juga. Pasti pusing, stres. Ini merupakan suatu hal yang wajar. Nah, kita harus pintar-pintar untuk mengolah hal tersebut. Kita bagi nih, yang harus kita kerjakan sekarang apa, yang harus kita kerjakan besok apa, yang harus kita kerjakan minggu depan apa, yang bisa dikerjakan oleh orang lain apa. Jangan sampai kita hanya, ya udahlah ini kayaknya bisa kita kerjain deh, tapi kita nggak memikirkan kira-kira dampaknya itu apa. Lalu yang kelima, ini adalah memantau hasil pekerjaan diri sendiri. Nah, proses monitoring evaluasi ini penting sekali untuk kita jalankan, bukan untuk mengkritik hasil karya kita, bukan untuk tidak menghargai karya kita. Tapi proses monitoring evaluasi ini kita lakukan karena kita sadari bahwa memang setiap pekerjaan yang kita lakukan ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect. Tapi memang bagaimana ketidakperfekan tersebut, bagaimana hal yang tidak sempurna tersebut kita bentuk nih, kita evaluasi, kita ketahui kendalanya itu di sebelah mana. Tujuannya agar mencapai versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kadang tuh kita kayak sudah merasa cukup dengan hasil pekerjaan kita. Padahal kita ini masih bisa melampaui capaian tersebut. Kita bisa menjadi lebih baik lagi, kemampuan kita pun bisa jauh lebih optimal lagi. Hal-hal tersebut mendukung agar kita ini bisa jauh lebih baik, tapi kadang kita membatasi diri kita. Maka dari itu, lakukanlah monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah kita kerjakan. Lalu yang keenam, ini adalah membuang pikiran yang tidak perlu. Teman-teman pernah nggak sih mengalami kondisi overthinking? Kita ini memikirkan banyak banget hal. Kita ini memikirkan berbagai macam hal. Bahkan kita memikirkan kehidupan orang lain.
Nah, kita sudah harus mulai memilah nih, kira-kira yang harus kita pikirkan ini apa aja. Apakah yang kita pikirkan ini akan menunjang dalam mimpi-mimpi kita atau enggak? Apakah hal yang kita pikirkan sekarang ini betul-betul berdampak pada diri kita atau enggak? Karena kadang kita ini dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran, ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Nah, hal tersebut harus betul-betul kita kendalikan. Karena kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain juga. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Dan hal ini sebetulnya memang prosesnya tidak mudah. Dan proses yang tidak mudah tersebut harus kita jalankan, harus kita biasakan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita lakukan di hari pertama, kita lakukan lagi di hari kedua, mungkin nggak mudah dan mungkin nggak langsung ya bisa kita aplikasikan hal tersebut. Tapi proses tersebutlah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi terbiasa dalam aktivitas-aktivitas yang memang berfokus pada diri kita sendiri untuk menciptakan kebermanfaatan bagi orang lain. Ini adalah slide terakhir. Ini menjadi suatu quotes dari Dr. Seuss. Ini merupakan suatu hal yang penting juga nih. Kita ambil maknanya, kita ambil manfaatnya, kita hayati setiap kalimatnya, setiap katanya. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You are on your own, and you know what you know. And you are the one who will decide where to go. Bahwa kitalah yang sebenarnya pemeran utama dalam kehidupan kita sendiri. Bahwa kitalah yang akan menyetir ke arah mana kehidupan kita akan kita bawa. Di dalam kehidupan ini pasti banyak pilihan. Kita bisa memilih jalan A, B, C, bahkan sampai Z. Dan segala pikiran yang kita pikirkan, dari kepala yang kita miliki, otak yang kita miliki, kaki yang kita punya, kita bisa menyetir hal tersebut. Kita bisa memilih jalan hidup kita masing-masing. Kita bisa memilih hal apa yang ingin kita perbuat. Dan proses pemilihan tersebut, ini nih yang menjadi proses yang kadang tuh sulit ya untuk kita ketahui. Kadang kita ini mudah terdistrak oleh orang lain. Maka dari itu, fokuskanlah apa yang kita lakukan hari ini, fokuskanlah apa yang akan kita jalankan terhadap tujuan di masa yang akan datang. Karena kita tidak bisa berpijak pada diri orang lain, tapi yang bisa kita kendalikan dan yang kita bisa kemudikan adalah diri kita sendiri. Oke, itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga moderator yang telah menyimak. Semoga bermanfaat. Pasti yang disampaikan tadi sedikit banyak bisa mempengaruhi dan juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Ambil segala hal yang bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan teman-teman. Karena saya yakin dari berbagai macam hal ini, dari tadi ya kita sudah hampir sejam kita melalui proses ini, pasti ada sedikitnya ilmu yang teman-teman dapatkan. Dan harapannya ilmu tersebut tidak berhenti di teman-teman nih. Kita bagikan lagi kepada teman-teman kita seluas-luasnya. Entah itu di jaringan media sosial maupun di jejaring nyata yang bisa kita ketemu secara langsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Kak Rohman. Aduh, saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak dan motivasi-motivasi untuk semakin semangat untuk berkarya gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kak Rohman bahwa kita itu bisa berkarya dengan cara apapun. Karena makna berkarya itu sangat luas ya Kak Rohman. Iya, betul sekali Kak Yuniarti. Ya, tadi jangan lupa juga kalau misalkan kita ingin berkarya, ingin bermimpi, ditulis mimpi-mimpinya dan dirincikan menjadi mimpi-mimpi yang lebih kecil gitu kan ya. Seperti saya nih, saya juga mencatat di buku. Jangan lupa ya catat di buku biar lebih punya pacuan gitu. Nah, Kak Rohman, kemarin kan kita sudah membuka pertanyaan dan ini banyak sekali dari ibu guru, bukan ibu-ibu. Ada dari ibu guru gitu ya, karena
ternyata yang daftar ini bukan hanya mahasiswa atau siswa gitu, anak-anak SMA, ternyata ada guru-guru juga gitu. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendaftarkan diri gitu ya. Ini juga ada pertanyaan, gimana langsung saja ini kita ke pertanyaan, Kak Rohman? Boleh, mungkin saya mau sedikit apresiasi dulu ya. Bukan sedikit, tapi Iya, banyak boleh, silakan, silakan. apresiasi untuk seluruh Iya, peserta yang memang dari berbagai macam profesi. Ada yang siswa, mahasiswa, dan juga guru. Jadi memang tidak hanya siswa dan mahasiswa saja yang duduk di bangku pembelajaran untuk mengikuti seminar untuk mendapatkan ilmu di hari ini. Semua orang ini ternyata memiliki hobi yang luar biasa ya. Hobi belajar, iya, hobi untuk mencari ilmu, dan ini luar biasa sekali dan harus kita budayakan oleh generasi penerus bangsa, khususnya kamu nih, pemuda. iya, betul. Ini juga nih, ada penanya pertama sepertinya guru juga nih, Kak Rohman. Oke. Iya, dari Pak Edi Purnomo, asal instansinya dari SMP Negeri 4 Jelai Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat. Jauh Kalimantan sekali. Barat. Halo Bapak Edi Purnomo, terima kasih telah mendaftar. Jadi ini pertanyaannya. Literasi yang dipahami oleh publik, khususnya di daerah saya, adalah membaca. Dalam arti yang lebih khusus lagi adalah membaca di perpustakaan. Kemudian, bagaimana cara mengubah image tersebut sehingga kegiatan literasi dapat menuju pada penciptaan karya yang besar, walaupun kontribusinya kecil bagi bangsa. Mohon penjelasannya, katanya Kak Rohman. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaan yang luar biasa. Memang betul sekali, stigma yang muncul di masyarakat mengenai literasi ini hanya terbatas pada membaca dan hanya terbatas pada perpustakaan. Tapi untuk menanggapi hal tersebut, karena ini sudah menjadi pola pikir masyarakat dan sudah membudaya ya, hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin memang agak sedikit sulit bagi kami untuk mengubah mindset tersebut. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengubah mindset tersebut secara perlahan melalui kegiatan-kegiatannya. Karena seperti yang tadi dikatakan, literasi ini memang tidak sebatas di perpustakaan saja, tidak sebatas membaca buku saja, tapi jauh lebih luas lagi. Maka dari itu, memang menjadi tanggung jawab untuk perpustakaan, taman baca masyarakat yang ada di desa-desa, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, bahkan perpustakaan di provinsi masing-masing untuk mengelola aktivitas kegiatan literasinya tidak hanya terbatas dari segi membaca buku saja. Karena memang sekarang ini sudah banyak sekali juga ya jenis-jenis literasi. Ada enam literasi dasar yang harus kita pahami dan itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah literasi digital. Seperti sekarang ini. Ini pun merupakan aktivitas literasi di mana kita ini bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling berdiskusi, dan proses inilah yang dinamakan literasi. Dan ini kita memanfaatkan platform digital karena memang kita menggunakan kondisi terkini. Kita menggunakan situasi yang terjadi, bahwa hari ini mungkin sulit sekali ya untuk kita bertemu secara langsung. Kita sulit sekali untuk bertatap muka, karena memang penyebaran pandemi ini bukan menjadi suatu hal yang bisa kita kira. Oleh karena itu, pemanfaatan literasi digital bisa digunakan seperti ini, platform dan lain sebagainya. Lalu, ini merupakan suatu hal yang digembor-gemborkan juga oleh perpustakaan, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi bagaimana perpustakaan ini tidak hanya sekadar menjadi tempat membaca saja. Kalau misalkan kita lihat salah satu perpustakaan ya di Provinsi Jawa Barat, di Dispusipda, ini memang di sana sudah ada juga misalkan bukan tempat membaca saja, jadi juga ada tempat berdiskusi, di sana juga ada pembekalan, misalkan di sana tuh kayak ada pelatihan-pelatihan juga untuk wirausaha, cuman sayang ya sekarang pandemi COVID-19 mungkin aktivitas-aktivitas tersebut harus mulai diminimalisir untuk mencegah terjadinya penyebaran. Juga di sana juga ada ruangan ibu, jadi memang dibentuk perpustakaan ini tuh sebagai suatu tempat yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga untuk semakin dekat dengan buku. Jadi memang prosesnya itu tidak langsung masyarakat dipaksakan untuk membaca buku gitu. Karena memang buku ini bukan satu-satunya, tapi semua ini bermula dari buku.
Dan oleh karena itu, mereka didekatkanlah dengan buku melalui aktivitas-aktivitas yang yang diselenggarakan di perpustakaan. Kita juga tuh kayak menerima kunjungan, misalkan dari SD mana, ataupun dari SMP mana, ataupun dari lembaga mana, ingin mengunjungi perpustakaan. Bukan hanya sekadar untuk membaca buku, tapi juga untuk rekreasi. Karena kalau dilihat lagi, Yuniarti, memang di undang-undang mengenai kepustakaan, ini perpustakaan juga disebut sebagai tempat rekreasi. Tempat rekreasi ini bukan bukan sekadar apa ya, bukan sekadar untuk hiburan saja, tapi juga bagaimana cara kita menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat bisa menikmati perpustakaan seperti itu. Jadi memang ini merupakan peranan kita semua, tidak terbatas perpustakaan saja, tapi juga untuk kita nih mungkin Bapak juga sebagai guru memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan stigma atau mengurangi stigma tersebut di masyarakat dengan membentuk perpustakaan di sekolahnya agar lebih bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh siswa mungkin ya dalam hal ini. Bagaimana juga pegiat-pegiat literasi, pemerintah-pemerintah desa yang terdekat dengan masyarakat, ini bisa membentuk perpustakaan bukan hanya sekedar tempat membaca saja, tapi jauh lebih luas dibanding hal tersebut. Kayak gitu Kak Yuniarti. Iya, betul sekali Kak Rohman. Jadi sekarang udah banyak ya perpustakaan yang nyaman gitu dan menarik gitu. Contohnya saya Iya. itu pernah dulu berkunjung ke perpustakaan Dompet Duafa yang di Bogor tuh. Ada kayak apa tempat nontonnya. Jadi selain membaca buku kita juga bisa nonton. Udah kayak apa sih kalau misalnya nonton di bioskop. Bioskop ya, iya betul. Ah, udah enak banget pokoknya kayak belajar di mana gitu. Jadi emang ya kalau ingin mengubah image itu udah tugas kita sebenarnya ya Kak. Iya betul. Dan kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi nih untuk Hmm, menciptakan hal tersebut. betul. Nah itu dari Pak Edi ya. Halo Kak Yuniarti. Tadi Pak Edi Purnomo mudah-mudahan pertanyaannya mudah-mudahan permohon maaf barusan ada gangguan sebentar. Iya. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Ini boleh. juga dari guru nih, dari guru lagi nih Kak Rohman. Oke. Siapa tuh Kak Yuni? Assalamualaikum langsung Kak? Boleh, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Akram SPD. Halo, Assalamualaikum Ibu Siti Akram dari SMPN 1 Atap Kolisia. Dari mana ya? Nggak disebutin nih asal Iya. daerahnya. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan literasi pada sekolah di daerah terpencil yang mempunyai keterbatasan sumber belajar dan jaringan internet, katanya Kak. Ini apa namanya mewakili pertanyaan saya juga karena di Iya. saya itu Kak Rohman jaringannya susah, bukunya juga jarang. Satu sekolah bisa 5 buku. Iya, Jadi betul. gimana nih Kak Rohman? Oke, Waalaikumsalam Ibu Siti. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa terkait dengan penerapan literasi pada sekolah. Memang di Indonesia ini masih ada ya daerah-daerah terpencil yang memang memiliki keterbatasan sumber belajar dan juga jaringan internet. Mungkin akan dijawab menjadi 2 poin. Jadi memang dari sumber belajar terlebih dahulu. Ini tuh memiliki proses kolaborasi yang sangat panjang dan juga melibatkan berbagai macam pihak. Di sini keterbatasan sumber informasi. Berarti memang misalkan keterbatasan buku, keterbatasan informasi yang kita dapatkan, dan ini tuh betul-betul harus kolaborasi dengan pemerintah, khususnya desa di sana. Kalau saya tidak salah, desa ini memiliki dana untuk pengembangan perpustakaan desa. Nah, coba untuk kolaborasi dengan pihak desa dalam menciptakan perpustakaan desa. Bagaimana cara kita menambah buku-buku dan juga sumber informasi agar memang sumber informasinya tidak itu-itu lagi atau memang tidak sumber-sumber referensi yang sudah terdahulu gitu. Karena kadang kita membutuhkan suatu informasi yang lebih fresh, buku yang lebih baru, agar kita bisa menikmati informasi-informasi saat ini. Dan itu memang betul harus kolaborasi dengan pemerintah salah satunya ya, tapi juga harus kolaborasi dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di sana. Kalau misalkan sedikit kesulitan, bisa sekali
kita nih mungkin bisa bantu ya Kak Yuniarti, nanti misalkan di fitur Instagram kita bisa kita tanyakan siapa saja pegiat Ya, literasi yang ada di Indonesia. Ini betul-betul harus kita ketahui karena memang pegiat literasi ini tidak bisa bergerak masing-masing, tidak bisa berjalan secara individu-individu. Kita harus bergandengan tangan meskipun secara virtual ya, bergandengan tangan secara virtual dan bagaimana cara kita ini beriringan untuk menciptakan tujuan yang sama, untuk meningkatkan angka literasi di Indonesia. Nah, ini menjadi peran kita semua dalam menjalankan berbagai macam aktivitasnya. Oleh karena itu, Bu, ini merupakan suatu jalan juga nih ketika Ibu mau bertanya, ini juga siarannya ditonton oleh ribuan orang, dan ini mungkin barangkali ada teman-teman yang mau membantu, silahkan boleh di-drop-kan di kolom komentar. Ini karena tidak cukup jika hanya Ibu saja yang menjalankan. Ini merupakan proses yang melibatkan berbagai macam pihak. Karena urusannya ini kan suatu lingkungan ya. Dan dalam merubah suatu lingkungan ini, di SMPN Satu Atap ini perlu kolaborasi dari berbagai macam pihak. Bisa open donasi dan lain sebagainya. Lalu juga untuk jaringan internet, kalau ini mungkin memang kendala di beberapa daerah. Dan ini memang agak sedikit kesulitan juga ya dalam mengatasinya selain menumbuhkan atau mengadakan jaringan internet di daerah sana. Tapi iya. bagaimana cara kita nih, ini kan merupakan suatu ujian yang muncul di suatu daerah. Dan ini diakibatkan oleh kondisi atau situasi. Kita pun nggak bisa memaksakan kan untuk besok tiba-tiba langsung ada jaringan internet. Pasti ada proses yang harus kita lalui untuk menciptakan hal tersebut. Sama lagi seperti yang awal, bahwa untuk mengendalikan dan juga untuk mengolah hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari beberapa pihak, khususnya adalah pihak pemerintahan. Bagaimana cara kita mengaudiensikan informasi tersebut kepada kepala desa, mungkin ya kepala desa, atau mungkin dari lingkup terkecil ketua RT, kita informasikan agar memang ini bisa diaspirasikan kepada pimpinan-pimpinan daerah untuk memedulikan. Terlebih sekarang ini di masa pandemi COVID-19, semua pembelajaran diselenggarakan secara daring dan membutuhkan jaringan internet. Meskipun mungkin tidak bisa kita rasakan saat ini, tapi setidaknya kita telah menggunakan, mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan di masa yang akan datang. Lalu untuk selanjutnya lagi, pasti nih di suatu desa pun ada pimpinan desanya. Ini menjadi suatu peran pimpinan desa untuk lebih aware terhadap kondisi masyarakatnya ataupun orang-orang yang peduli di desa tersebut ya. Bagaimana cara kita agar lebih aware terhadap kondisi terkini. Kita bisa patungan misalkan untuk menciptakan desa yang lebih bermartabat ataupun sekolah yang lebih bermartabat. Kita bisa patungan untuk misalkan membuat suatu desa, suatu tempat misalkan kita bisa punya tempat yang itu tuh bisa dinikmati jaringan internetnya, misalkan jaringan WiFi, atau misalkan kita bisa membeli kuota yang memang itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Nah, ini menjadi penting sekali untuk kita lakukan karena memang dalam menjalankan proses literasi ini kita tidak bisa bergerak sendirian. Kita harus untuk berkolaborasi, kita harus untuk saling bersinergi untuk menciptakan tujuan yang sama. Seperti itu Kak Yuniarti, semoga jawabannya bisa digali lebih dalam lagi oleh Ibu Siti, karena memang Ya. ini tuh tidak hanya cukup oleh satu ide saja. Dan saya selalu percaya bahwa teori tidak semudah yang untuk diimplementasikan, untuk dipraktikkan. Pasti banyak sekali hal-hal tantangan yang muncul di hadapan kita. Tapi bagaimana cara kita untuk mengolah hal tersebut dan percaya pada diri kita sendiri bahwa perubahan harus dimulai sejak sekarang. Betul sekali Kak Rohman. Nih, barangkali ya, mudah-mudahan gitu ya Iya, dengan, betul sekali. adanya seminar ini, Ibu siapa tadi Bu? Lupa. Ibu Siti. Ibu Siti ya, Ibu Siti mendapatkan, seseorang yang bisa membantu gitu ya, memajukan, sekolahnya di daerah tersebut gitu ya, karena tadi tidak tahu di mana dia, nggak disebutin. Dan, saya juga Kak Rohman, bukan hanya dari kalangan pemerintah gitu yang bisa membantu, tapi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya nih Kak, di kampung saya kan belum ada PAUD gitu ya, kayak TK. Nah, jadi, masyarakat di sana itu udunan, apa ya, patungan buat Ya. membangun madrasah gitu, buat membangun sekolah. Jadi, alhamdulillah nih di kampung saya sekarang sudah ada PAUD, sudah ada madrasah karena dukungan dari masyarakat itu sendiri, gitu. Nah,
Memang peran Jadi memang, masyarakat pun penting sekali ya Kak Yuniarti ya iya untuk betul. selalu gotong royong dalam menciptakan perubahan ini. Jadi mari kita bangun peradaban di kampung halaman. Ya, luar biasa sekali semangatnya. Mari kita terus semangat. Ya, kita lanjut biar lebih semangat ke pertanyaan selanjutnya dari ini Bapak apa Ibu ya? Kayak Ibu deh. Dari Ibu Putu Dian Andayani, Seman 1 Pupuan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah literasi benar-benar mampu menciptakan suatu karya bagi bangsa? Jika iya, bagaimana dengan daerah yang seperti kita tahu di Indonesia memiliki daerah yang masih terbelakang dalam hal perkembangannya, khususnya Indonesia bagian timur? Apakah metode literasi itu efektif di saat media atau literaturnya terbatas? Jika literasi itu mampu memberikan suatu karya bagi bangsa, lalu bagaimana dengan realita bahwa sebagian besar pelajar, khususnya remaja, justru enggan mengikuti literasi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih, katanya Kak Rohman. Oke, Monggo Kak Rohman. baik Bagus terima banget nih kasih. Iya pertanyaannya. Ibu Putu, jadi memang kondisi realitanya tidak banyak ya. Tidak banyak orang-orang yang sudah memiliki kepekaan dan juga memiliki kemauan yang tinggi serta motivasi untuk menjalankan aktivitas literasi. Dan juga memang ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu saja, tapi juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti ketidaktersediaannya informasi, ketidaktersediaannya buku. Kalau mungkin tadi terkait dengan ketidaktersediaan buku sudah kita bahas di awal ya melalui pertanyaan yang sebelumnya. Ini terkait dengan mindset remaja yang memang enggan untuk membaca buku. Betul sekali pernyataan di awal bahwa literasi ini betul-betul mampu untuk menciptakan karya untuk bangsa. Karena seperti yang tadi nih materi yang telah disampaikan, bahwa literasi ini tidak hanya sebatas membaca buku saja, tidak hanya sebatas menulis saja. Tapi segala proses panjang yang kita lalui, dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia itu adalah proses literasi. Dan proses literasi ini bagaimana cara kita mencerna informasi yang kita dapatkan, mengolah informasi yang kita dapatkan, baik itu dari buku, baik itu dari media sosial, baik dari beberapa informasi yang lain ya, beberapa media yang lain, ini memang itu merupakan proses literasi itu tersendiri. Nah, itu yang harus betul-betul kita pahami, bahwa sebetulnya literasi tidak hanya terbatas dari buku saja, tapi sangat lebih luas dibandingkan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, hal yang mungkin kita lakukan hari ini pun bisa disebut dengan literasi. Sekecil kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan keputusan-keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh literasi. Karena kita pun akan berpikir terlebih dahulu ketika kita melakukan sesuatu, pertimbangannya apa sih? Dan kenapa kita harus menjalankan aktivitas tersebut? Ketika kita minum, ada masalahnya. Masalahnya adalah kita haus. Sehingga kita harus minum. Ada proses berpikir di sana. Dan proses berpikir tersebut itulah proses literasi. Maka dari itu sebetulnya literasi betul-betul akan menciptakan karya. Dan untuk mengubah mindset remaja nih khususnya, karena sekarang ini sudah banyak sekali hal-hal ya yang membuat kita ini lebih tertarik kepada hal yang lain dibandingkan beraktivitas literasi. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan kepada generasi milenial, kepada remaja-remaja, ini adalah dengan mendekatkan mereka dengan literasi sesuai dengan karakteristik dan juga keinginan mereka. Misalkan nih yang suka main games. Yang suka main games, coba kita sajikan informasi-informasi terkait dengan games tersebut karena tidak ada salahnya. Itu merupakan proses awal yang membuat kita jatuh cinta terhadap literasi. Karena literasi ini bukan tentang kita memaksakan seseorang untuk suka membaca, untuk suka terhadap buku, untuk suka terhadap literasi. Tapi mendekatkan seseorang dengan literasi adalah tentang bagaimana cara kita membuat seseorang jatuh cinta terhadap literasi itu tersendiri. Maka dari itu, mulailah lakukan pendekatan pada seseorang sesuai dengan karakteristik dan juga sesuai dengan kira-kira individu ini menyukai hal apa. Nah, ini merupakan suatu hal yang kadang kita tidak sadari. Karena kita membatasi literasi hanya sekadar pada buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Bahwa literasi hanya terbatas pada orang-orang yang menyukai novel, misalkan. Padahal literasi sangat-sangat lebih luas dibandingkan hal tersebut. Kita bisa mempengaruhi orang-orang
yang suka games dengan misalkan menyajikan bahwa games ini bisa menghasilkan uang. Caranya adalah ini. Nah, itu merupakan suatu proses transaksi literasi itu tersendiri. Maka dari itu, pahami hal tersebut dan dekati serta kondisikan kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu Kak Yuniarti. Terima kasih Ibu siapa tadi ya? Bu Putu. Ibu Bu Putu Putu ya. yang telah bertanya, kayaknya dari Bali. Oh, Iya. namanya Putu. Ya, benar banget. Ya, itu tadi Bu Putu, apa jawabannya dari Kak Rohman. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, karena memang benar literasi itu sangat luas gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Rohman bahwa sekarang itu makna literasi itu bukan macam-macam, literasinya juga ada 6 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Itu baru literasi dasar. Iya, literasi dasar. Karena waktu sebelumnya Kak Rohman juga pernah menjelaskan bahwa proses hidup juga itu merupakan literasi itu tersendiri gitu ya. Aduh, Betul. saya masih ingat nih terngiang-ngiang. Oh ya, sekedar informasi, jadi pemirsa, ini pertanyaan kita pilih gitu ya. Kalau misalkan ada yang sama, jadi kita ambil beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalkan yang sama, ya udah gitu, kita ambil satu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang memang tidak saya apa namanya bacakan di sini karena kesamaan gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan lagi nih Kak Rohman, bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini dari mahasiswa nih, seorang mahasiswa kayaknya. Namanya Kak Zahwa Sauharani dari Poltekkes Kemenses Surabaya. Jauh banget nih Surabaya, naik kereta api ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa Indonesia yang masih mempunyai kegelisahan dalam berkarya serta sebentar Kak Rohman, mohon maaf. Mana tadi? Sebentar Kak Rohman ya, aduh ada gangguan dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa Kak Yuniarti. Dari Kak Zahwa ya tadi. Iya, betul. Saya ulangi ya pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa Indonesia yang masih mempunyai kegelisahan dalam berkarya, serta egonya yang besar dan sering menunda-nunda agar bisa berkarya untuk bangsa, seperti halnya orang yang terampil, kreatif, dan dapat berkarya dengan leluasa gitu. Itu ya, tadi ditunda-tunda. Iya, baik. Terima kasih Kak Zahwa atas pertanyaan yang luar biasa. Halo, arek-arek Surabaya ya. Ya, arek-arek Surabaya. Oke, jadi memang terkait dengan peranan mahasiswa, bagaimana cara mahasiswa Indonesia yang kadang tuh pasti banyak sekali yang mengalami. Saya pun pernah mengalami kegelisahan dan juga berkarya, karena ego kita tuh terlalu besar gitu. Ego ini bisa memang mempengaruhi berbagai macam hal untuk kita menciptakan suatu karya kita. Bayangkan teman-teman, kita ini misalkan memiliki potensi, ini karena dari pengalaman pribadi saja ya, kita ini sebetulnya memiliki potensi untuk menerbitkan suatu buku. Jadi ingat betul, saya itu tuh waktu SMA ya, setelah lulus SMA, saya ini sebenarnya sudah menyelesaikan suatu novel. Nah, karena sebetulnya novel tersebut sudah selesai, tapi karena ego ini tuh kayak ego untuk takut untuk menerbitkan novel, ego untuk takut nanti dapat komentar negatif dari orang lain, ego misalkan dapat kayak nanti kalau misalkan orang lain menganggap kita sok-sokan menerbitkan novel gimana ya? Ataupun ketakutan-ketakutan yang lain yang kadang tuh bikin kita ya udahlah nanti aja gitu. Ya udahlah kayaknya nggak usah sekarang deh. Nanti deh kayaknya kalau misalkan nanti waktunya lebih tepat. Nah, kadang hal-hal tersebut yang membuat kita ini menunda-nunda pekerjaan kita. Yang kadang membuat kita ini ya udahlah nanti aja. Nah, hal tersebut yang harus kita kelola agar tidak memberikan dampak yang kurang baik nih kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita mampu untuk menjalankan aktivitas tersebut sekarang, tapi karena ada ketakutan-ketakutan yang mendorong kita untuk tidak menjalankannya hari ini. Yang perlu kita kontrol adalah ego kita, bukan tentang karya kitanya. Ego kita yang harus kita kontrol. Kalau kita hanya terlalu berfokus pada ego kita dan hanya mengedepankan ego dibandingkan menciptakan suatu karya, maka karya tersebut tidak akan pernah selesai.
karya tersebut tidak akan pernah bisa kita jalankan. Mulai kendalikan ego kita dengan fokus pada apa tujuan hidup kita. Fokus pada tujuan yang betul-betul ingin kita capai, fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada ekspektasi orang lain yang dititipkan pada diri kita. Karena ego ini kadang muncul nih, kayak Yuniarti ya, muncul dari omongan-omongan eksternal yang mempengaruhi diri kita untuk tidak menjalankan aktivitas atau menunda-nunda aktivitas sampai kita lupa mengerjakannya. Nah, Betul. kita harus mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Tapi omongan dari eksternal, ini kan kita nggak mungkin ya untuk memaksa orang lain tidak berbicara karena kita nggak suka. Kita nggak mungkin untuk mengendalikan hal tersebut. Tapi kita bagaimana bisa mengendalikan diri kita untuk merespon hal-hal yang diungkapkan oleh orang lain terhadap kita. Nah, respon seperti apa sih yang ingin kita berikan? Apakah respon yang ingin kita berikan ini adalah kita dengan menjalankan sesuatu atau kita dengan meninggalkan sesuatu? Kita berhak memilih kedua hal tersebut. Tapi ketika kita ingin berkarya, maka pilihlah untuk lakukan sesuatu sejak sekarang. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang ego, mungkin ego kita yang masih tinggi. Ego kita yang masih terjebak dalam gengsi, ego kita yang masih terjebak dalam omongan orang lain. Sedangkan yang perlu kita pikirkan, kadang itu yang kita takut. Itu yang kadang tidak mungkin kejadian. Kita terlalu berkutat untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, padahal yang pasti bisa kerjakan adalah apa yang harus kita kerjakan hari ini. Terima kasih Kak Yuniarti, terima kasih tadi Kak Zahwa ya. Kak Zahwa telah Zahwa. bertanya, semoga kita senantiasa nih mulai mendedikasikan diri kita untuk menjalankan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita hari ini, bukan esok ya. Betul. Karena Iya, jangan. kita pun harus menyadari bahwa hari esok tuh masih belum pasti. Kita nggak akan tahu Hmm, apakah esok kita masih berada di dunia ini atau enggak. Yang pasti iya, betul. adalah kita masih menghirup udara hari ini dan kita bisa menjalankan aktivitas hari ini. Seperti itu Kak Yuniarti. Ya, jangan terlalu ini ya sama ekspektasi orang lain karena bisa buat kita itu capek gitu ya, Kak Rohman. Iya, Eh biar jangan diabaikan juga sih. Jadikan motivasi gitu ya. iya betul. Mm-mm. Karena orang Terus lain tuh jangan tidak mengetahui kondisi kita yang sebetulnya seperti apa. iya, Hanya kita yang betul. memahami diri kita sendiri. Yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Ya, ngomong-ngomong, Kak Rohman ini sudah menciptakan 2 buku ya, Kak Rohman? Iya, alhamdulillah sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama itu Ya, novel menerbitkan. berjudul Sebuah Rasa. Lalu yang kedua ini adalah kumpulan puisi, yaitu Andai Kita Tidak Pernah Andaikan, Terluka. Nah, nanti insya ya. Allah minggu ini ya, berarti ya, Senin depan ataupun nggak tahu hari apa, insya Allah terbit buku ketiga bersama teman-teman. Jadi ini Waduh, produk yang dikerjakan bersama teman-teman di Fakultas Keperawatan, menciptakan buku bareng-bareng, yaitu antologi puisi yang sengaja kita ini dalam beraktivitas kegiatan kemahasiswaan tidak cukup jika hanya mengerjakan aktivitas saja, tapi bagaimana cara kita meninggalkan sesuatu. Ya, salah satunya adalah karya ini. Gitu. mantep banget nih Kak Rohman. Udah buku ketiga aja. Aduh, Iya. saya nih belum 1 buku. Nanti kita bisa kolaborasi ya untuk menciptakan Iya, buku karya mantap-mantap. penggerak anak bangsa. Asik. Ya, saya juga pernah apa sih namanya mendengar satu kutipan gitu ya, bahwa dengan membaca kita bisa mengenal dunia dan dengan menulis Betul. kita bisa dikenal oleh dunia. Iya. Aduh, Kak Rohman Kalau nih kalau saya tuh istilahnya luar begini biasa. Kak Yuniarti. Menulis Gimana nih? itu menulis itu merupakan sedekahnya orang yang membaca. Aduh, Mm. mantap. Aduh, jadi termotivasi nih untuk menulis. Iya, ayo kita semangat ya Kak Mudah-mudahan, Yuniarti ya. hmm, ya mudah-mudahan semangat gitu. Termasuk menulis skripsi. Iya betul. Kita lanjut nih Kak Rohman ke pertanyaan terakhir dari Kak Florencia. Wah, namanya bagus sekali ya, dari Kak Florencia, mahasiswa Unmas. Nah, pertanyaannya adalah,
Apa-apa saja bentuk karya yang dapat kita ciptakan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai generasi penerus. Dan apa hal-hal penting yang kita tahu untuk membuat karya itu terlebih dahulu. Mungkin langkah-langkahnya nih, Kak Rohman. Oke, baik. Terima kasih Kak Florencia dari mahasiswa Unmas. Luar biasa sekali pertanyaannya, berarti memang sudah memiliki motivasi ya untuk menciptakan suatu karya. Tinggal bagaimana langkah-langkah agar kita menyadari karya apa yang ingin kita buat dan bagaimana caranya agar karya tersebut bisa bermanfaat nih dalam kehidupan bermasyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya ada peran kita ya. Dan ini untuk langkah-langkahnya tersendiri, yang pertama itu adalah temukan apa potensi diri kita. Kita harus menemukan terlebih dahulu nih, kira-kira kita ini tuh memiliki apa. Karena potensi setiap individu ini berbeda. Kita harus menyadari kita ini punya kelebihan masing-masing. Saya suka menulis puisi. Nah, itulah kelebihan saya dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Nah, ketika kita sudah menemukan potensi apa yang sudah kita jalani, yang sudah kita miliki, maka potensi tersebut harus kita asah dan juga harus mulai kita jalankan. Lalu yang selanjutnya adalah temukan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan diri kita. Nah, karena kadang kita tuh sudah memiliki potensi yang sudah kita tahu ya, dan kita sudah tahu jalan kita untuk berkembang itu apa. Tapi kadang kita ini terbatas oleh lingkungan yang kadang tidak mendukung pembelajaran diri kita. Karena ada dua jenis orang, ada yang orang ini bisa survive dengan dirinya sendiri, ada orang yang bisa survive dengan dukungan lingkungan. Nah, banyaknya itu adalah orang yang bisa survive dengan kondisi lingkungan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kita harus pintar-pintar nih untuk memilih lingkungan mana. Karena di masyarakat ini banyak sekali lingkungan yang bisa kita terjun nih. Tinggal kita milih lingkungan mana yang sebetulnya ingin kita ambil. Apakah lingkungan yang kita ambil ini akan mempengaruhi perkembangan soft skill kita, ataupun diri kita, atau tidak. Atau mungkin akan menghambat proses perkembangan ini. Nah, kita yang harus memilihnya, karena kita yang menyadari potensi apa yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya lagi, ini sebenarnya yang harusnya poin pertama ya, menentukan tujuan. Ini yang tadi telah dikatakan di awal, bahwa tujuan ini merupakan suatu hal yang penting, kira-kira dari potensi yang kita miliki, ini kita bisa asah untuk mencapai tujuan yang seperti apa. Kira-kira nih dengan potensi saya bisa menulis puisi, kira-kira tujuannya untuk merubah perubahan di masa yang akan datang itu caranya seperti apa? Yaitu dengan menulis puisi-puisi terkait dengan bagaimana caranya mengubah mindset, bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia berkembang melalui bentuk tulisan, agar bisa diinterpretasikan oleh masyarakat sehingga bisa terinspirasi. Karena kalau di tagline Duta Baca nih Kak Yuniarti adalah berkarya, mengabdi, dan menginspirasi. Jadi bagaimana cara kita menciptakan suatu karya sebagai bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat agar masyarakat bisa terinspirasi dari karya yang telah kita buat. Karena karya kan tidak mungkin ya kita publikasikan untuk kita nikmati sendirian. Tapi karya yang baik adalah karya yang dipublikasikan, yang bisa dibaca, yang bisa dinikmati oleh berbagai macam orang, agar orang lain bisa merasakan kemanfaatan dari apa yang telah kita ciptakan. Lalu yang selanjutnya lagi, tadi sudah ya 3 hal, tujuan, potensi, dan juga lingkungan. Lalu yang lingkungan atau mentor. Nah, ini yang poin keempat adalah mentor. Nah, ini mentor. Jadi kita pun harus pintar-pintar nih untuk mencari kira-kiranya siapa yang akan membantu kita untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Misalkan mentor, kita harus pintar nih nyari mentor yang bisa betul-betul membimbing kita. Agar dalam prosesnya pastikan banyak dinamika yang kita lalui. Gimana caranya agar kita tidak hilang arah ataupun tidak berbalik arah atau bahkan ganti arah gitu. Nah, bagaimana caranya agar mentor ini bisa membantu kita agar tetap berjalan searah, fokus terhadap tujuan kita. Lalu yang kelima adalah konsisten. Nah, ini menjadi satu hal yang kadang sulit untuk kita jalankan. Kita udah nulis misalkan 3 bab, tapi ternyata bab 4 dan bab 5-nya tidak konsisten, malas, atau pengen ganti judul. Kalau skripsi ya kadang-kadang suka muncul hal seperti itu. Karena misalkan ada tekanan-tekanan dari teman, tekanan-tekanan dari dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana caranya agar kita tetap konsisten dengan fondasi yang kita miliki. Dengan landasan yang kuat, karena sejatinya kita akan konsisten terhadap apa yang kita jalankan ketika niat dan juga tujuan serta motivasi kita dalam menjalankan tersebut sudah kuat. Kuatkanlah
individu diri kita sendiri, baru kita bisa konsisten terhadap apa yang kita jalankan. Paling itu 5 langkah dalam berkarya dan juga 5 langkah sebelum kita menciptakan karya. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya ilmu-ilmu yang tadi disampaikan ini bisa diimplementasikan dan kita bisa implementasikan sesuai dengan jalan kita masing-masing. Gitu Kak Yuniarti. Mantap nih. Jadi mewakili juga ternyata pertanyaannya. Nanti saya Iya. bisa mungkin pelajari lagi potensi yang ada dalam diri saya itu apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat gitu ya. Karena kan tadi kata Kak Rohman tagline-nya Duta Baca Jawa Barat tadi berkarya, Karya, mengabdi mengabdi dan dan menginspirasi. menginspirasi. Karena ternyata Kak Rohman secara tidak langsung saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu ya, ke jenjang yang lebih tinggi, ternyata menginspirasi juga gitu. Iya, Ya, betul Kak Yuniarti. makanya lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya tadi. Iya, 5 betul. langkah dari Kak Rohman. Temukan potensi, temukan tujuan, mentor, dan konsisten. Dan yang satu lagi tadi saya lupa. Iya, betul. Ya, ternyata kita sudah 1 jam lebih nih Kak Rohman berbagi inspirasi literasi karya. Wah, luar biasa nih Kak Rohman, penyampaian materinya sangat bermanfaat sekali. Namun sebelum kita tutup ya acara ini, mungkin dari Kak Rohman ada closing statement atau informasi tambahan untuk selanjutnya gitu. Silahkan Kak Oke, Rohman. baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Kakak ya, Kakak Ya. Moderator. Bahwa dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, pasti proses panjang yang kita lalui di masa depan, ini tidak bisa kita pertimbangkan dari sekarang, dan juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kondisi bumi dan kondisi dunia ini berdinamika ya. Bisa jadi yang terjadi sekarang tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Dan bisa jadi yang kita perkirakan ini akan terjadi di masa yang akan datang ternyata tidak akan terjadi atau ternyata lebih cepat terjadinya. Jadi bumi ini sangat-sangat dinamis dan betul-betul sulit sekali untuk kita prediksi. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah temukan potensi diri, lalu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang juga. Karena kadang kita sering untuk menunda waktu karena kita masih percaya bahwa hari esok pasti akan ada. Sedangkan bumi ini terus berdinamika. Barangkali besok kita sudah tidak ada lagi di dunia. Bisa jadi besok kita sudah tidak bisa menghirup udara segar di pagi hari ataupun di sore hari. Kita sudah tidak bisa menikmati senja, yang sekarang ini kita nikmati sambil seminar daring nasional gitu. Nah, tapi itulah kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan apa yang bisa kita optimalkan di waktu ini, di waktu yang kita masih bisa menghirup udara segar. Dan hal tersebut kadang kita sering lupakan, kadang sering kita abaikan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak memiliki dampak dan manfaat. Karena berkarya itu adalah tentang bagaimana cara kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Itu paling Kak Yuniarti untuk closing statement-nya ya. Lalu juga untuk informasi tambahan kepada seluruh teman-teman peserta, silahkan untuk mengisi form evaluasi yang akan diinformasikan melalui grup Telegram nantinya. Jadi nanti akan diinformasikan di mana link evaluasi akan disebarkan, lalu juga sampai kapan batas pengisian link evaluasi. Karena link evaluasi ini menjadi suatu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan sampai ada yang menanyakan ulang, link evaluasi akan diberikan kapan. Lalu juga untuk sertifikat akan dibagikan melalui grup Telegram H+2 kegiatan seminar. Itu artinya sekarang tanggal 1 November, berarti tanggal 3 November akan dibagikan di grup Telegram. Dan waktunya adalah sampai 2359. Jadi maksudnya sebelum 2359, kalau misalkan belum ada, itu silahkan ditunggu saja. 2359 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu Kak Yuniarti, hatur nuhun, mangga dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Rohman. Luar biasa sekali tadi closing statement-nya. Temukan potensi dan lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Aduh, Iya. luar biasa. Ternyata, wah, ilmu itu sangat banyak dan terima kasih secara tidak langsung Kak Rohman sangat memotivasi saya untuk semakin semangat untuk berkarya gitu ya. Oke, ternyata kita sudah mendekati waktu-waktu untuk
berpisah, tapi berpisah bukan berarti untuk berpisah, tapi untuk menambahkan kerinduan. Lain kali kita Iya. akan ada seminar selanjutnya. Oh iya, jangan lupa uh, subscribe channelnya Kak Rohman, like and share. Boleh banget tuh, ya kan Kak Rohman? Iya, Karena banyak boleh banget banget Kak ilmu yang sangat Yuniarti. bermanfaat. Gratis loh, subscribe gratis. Tontonnya bayar pakai kuota. Ada kuota dari Kemendikbud. Iya, betul. Oke, eh apa namanya? Aduh, saya jadi lupa nih. Tenang. Ya, mohon maaf dari saya apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab tadi. Mudah-mudahan bisa menambah ilmunya. Terima kasih juga kepada Kak Rohman yang sudah menyempatkan waktu. Sekian dari saya, Yuniarti. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman peserta seminar daring. Yeay.